Sebelum kita memutuskan untuk membaca buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, biasanya kita melihat resensi buku. Lalu, apa itu resensi buku? Resensi buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut dengan ulasan buku. Selain itu, resensi juga didefinisikan sebagai tulisan yang isinya penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsur yang dinilai yaitu isi dan unsur kebahasaannya. Resensi sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah 1. Membantu khalayak ramai yang belum sempat membaca buku. Resensi membuat sekilas informasi tentang isi atau alur cerita dari buku secara singkat. Nah, hal ini bisa memberikan informasi dan gambaran bagi orang-orang yang belum membaca bukunya. Maka, resensi buku sangat penting untuk membantu ramai yang belum sempat membaca buku tersebut. Yang kedua, resensi buku berguna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Resensi merupakan ulasan yang berisi tentang penilaian sebuah buku atau karya lainnya. Maka dari itu, penilaian ini berupa kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan ini bisa membantu calon pembaca untuk menentukan keputusan agar tidak salah pilih dalam membaca atau melihat sebuah karya. Yang ketiga, resensi buku berguna untuk membandingkan buku karya penulis yang satu dengan penulis yang lain. Misalnya, kamu ingin membaca buku tentang self-development. Kamu menemukan beberapa judul buku yang bahasanya cukup mirip atau sangat mirip. Jadi, kamu bingung mau baca yang mana. Nah, lewat resensi buku, kamu bisa membandingkan buku-buku yang sejenis tersebut untuk menentukan buku mana yang bakal kamu baca. Yang keempat, resensi buku berguna untuk mengetahui latar belakang buku. Melalui resensi buku, kita juga bisa mengetahui alasan suatu buku layak untuk diterbitkan dan dibaca. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk membaca buku, bisa tahu nih latar belakang penerbitnya seperti apa. Yang kelima, menjadi masukan bagi penulis buku. Ternyata, resensi buku tidak hanya berguna bagi calon pembaca saja. Bagi penulis buku juga bermanfaat. Penulis jadi tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari tulisannya. Dengan begitu, penulis jadi bisa evaluasi dan meningkatkan tulisannya ke depannya agar lebih baik lagi. Struktur resensi sendiri ada beberapa hal, di antaranya adalah 1. Judul resensi. Judul menjadi penentu tulisan akan dibaca atau tidak. Pasalnya, saat orang ingin membaca sesuatu, yang dilihat pertama kali adalah judulnya. Maka dari itu, judul harus ditulis dengan semenarik mungkin. Yang kedua, sampul buku. Sampul buku ini adalah gambaran sampul buku yang kamu resensi. Maka dari itu, sampul buku menjadi salah satu struktur atau hal yang perlu kita perhatikan dalam resensi buku. Yang ketiga, identitas buku. Identitas buku meliputi identitas yang tertulis pada buku. Identitas buku merupakan gambar secara umum yang tercantum dalam buku, seperti judul buku, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit dan cetak, ketebalan buku, nomor edisi buku, dan lain sebagainya. Untuk buku penerjemah, kamu bisa menambahkan judul asli buku tersebut atau penerjemah yang akan kamu resensi. Yang keempat, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi tentang pengenalan pengarang, karya lainnya yang juga pernah ditulis pengarang, hingga tujuan pengarang menulis buku tersebut. Yang kelima, isi resensi. Bagian ini berisi tentang ulasan buku. Isi resensi bersifat subjektif, tergantung kamu yang menulis resensi. Dalam isi resensi, kamu harus menjabarkan kelebihan dan kekurangan buku. Walaupun bagian ini bersifat subjektif, kamu harus memberikan penilaian secara seobjektif mungkin menurut pendapat kamu. Yang keenam, penutup. Penutup berisi kesimpulan dari penilaian atau ulasan kamu terhadap suatu buku. Pada bagian ini, kamu juga bisa menambahkan kecocokan pada pembaca dengan dirimu. Itulah tentang resensi buku. Pada kesempatan yang lain, saya akan membahas mengenai contoh dari beberapa buku yang akan kami resensi. Terima kasih.